Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Kania Aulia Azani dengan NIM 110001214538. Perkenalkan, nama saya Fasya Andini Hidayat dengan NIM 11000140540523. Perkenalkan, nama saya Fatia Kilazatin dengan NIM 1100012140540524. Nama saya Rahmanin Haris dengan NIM 11001221405337. Nama saya Alexandria Utefiruta Prasetyo dengan NIM 110012140522. Saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga tinggi negara. Nah, lembaga tinggi negara itu adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau mempunyai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945, lembaga tinggi negara hanya terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Mahkamah Luhur Republik Indonesia, Dewan Pertimbangan Luhur Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Nah, lembaga tinggi negara setelah amandemen UUD 1945 menjadi Majelis Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Luhur Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang amandemen UUD 1945, lembaga tinggi negara dan penjelasannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia. MPR dianggap sebagai penjelmaan semua rakyat Indonesia karena terdiri atas semua anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Setelah reformasi tiba, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena MPR sendiri telah melepas kewenangannya yang mempunyai pada dirinya dengan memainkan amandemen terhadap UUD 1945. MPR masa ini terdiri atas semua anggota DPR dan semua anggota DPD. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Terima kasih. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat sebagai DPD adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD berkelahiran pada tanggal 1 Oktober 2004 ketika 128 anggota DPD yang terpilih bagi pertama kali dilantik dan diambil sumpah. Anggota DPD juga merupakan anggota dari MPR. Lalu saya akan menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, disingkat sebagai DPR RI atau DPR, adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik beserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden. Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri dalam Kabinet, memegang kekuasaan eksekutif bagi memainkan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali dalam kedudukan yang sama bagi suatu kali masa kedudukan. Selanjutnya, Mahkamah Luhur. Mahkamah Luhur adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan lepas sama sekali dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Luhur membawahi badan peradilan dalam sekeliling yang terkait peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan kelola usaha negara.
Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Luhur. Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mempunyai wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK merupakan lembaga yang lepas sama sekali dan mandiri.